Ya Ustaz. Kulillah. Yang atas dulu. Kulillahu. Kulillahu. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Sunia ya di Pondok Labu ya. Baik, kita lanjutkan. Halo. 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 Iya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Retno, Pak Ustadz, Pondok Gede. Sehat Baja ya? Alhamdulillah. Iya, mangga silakan. Belajar, Pak Ustadz. Baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul ma rabbus samawati wal ardh. Qulillah. Qul afatakhattum min dunihi awliya. Min dunihi. Daduknya dua harkatnya. Min dunihi. Ikhfa ya. Min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'aw wa ad-darra. Wala darra. Diulang, la yamlikuna. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Dari mana Ustaz? Itu ada wakaf nggak di situ? Kalau nggak ada wakaf, ada. Harus terus ya Ustaz? Iya, kalau nggak ada wakaf balik dari kul hal yastawil. Kul hal yastawil a'ma wal basir amma yastawil tawidul matu wan nur. Am ja'alu lillahi suraka'a khalaqu khalqihi fatashabaha wal khalqu. Nggak ada wanya. Fatashabahal khalqu. Khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Itu wa-nya dua, wa sama kho-nya itu keluarkan. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar.
Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Makasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu Haja Retno di Pondok Gede ya. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Iya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi ya, dengan Ibu. Halo. Ibu, Pak Ustadz. Ya, Ibu. keputus-putus. Keputus-putus ya, ya, ya. Sehat Baji, silakan ya. 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 Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Bu, dari Ciganjur ya, belajar Pak Ustadz. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardh. Qulillahu qul afatta'udtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li'anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi suraka'a khalaqu khalqi. Khalqih ya kalau berhenti. Nah, ulang dari am ja'alu. Am ja'alu. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi. Ka khalqih berhenti. Ulang dari situ. Ka khalqihi, lanjutkan. Khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Sadaqallah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja di Ciganjur, kalau tidak salah Ibu Siti Zuhro ya. Terus semangat para pendengar semuanya, semangat. Yang belum lancar terus dilancarkan, yang sudah lancar tambah lancar lagi ya. Terus memang untuk kelancaran baca Quran itu kuncinya sebenarnya ya yang paling pertama itu adalah banyak membaca Quran ya, banyak menderasnya ya. Karena Quran itu memang berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain. Jadi semakin banyak membaca tentunya semakin lancar. Nah, kalau jarang membaca ya memang agak susah lancarnya. Nah, jadi terus menderas ya juga tentunya di samping kita secara mandiri banyak membaca Al-Quran, kemudian juga tentunya ya tak lupa juga kita harus bertalaqi dan musyafahah, belajar langsung kepada guru-guru Al-Quran yang secara khusus yang diutamakan ya, yang mempunyai sanad baca Al-Quran yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu sangat-sangat dianjurkan ya gitu ya. Kenapa? Karena dengan yang punya sanad itu otomatis menguasai ya dari sisi ilmu tajwidnya, dari sisi periwayatan baca Qur'annya, ya dari penguasaan mushaf Al-Qur'annya, juga terkait dengan ilmu tajwidnya ya, di samping hukum-hukum terkait juga makhrajnya, sifatul hurufnya, juga
wakaf ibtidanya ya, kita dibimbing di mana berhenti berwakaf, di mana ibtida memulai. Karena prinsip dasarnya baik wakaf maupun ibtida diupayakan harus tam. Paling tidak itu hasan wakafnya ya, wakaf yang baik. Kalau tam itu wakafnya sempurna, tidak boleh wakafnya qabih yang jelek gitu. Nah ini dalam konteks membaca Al-Quran. Juga tentunya kita juga agar kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, kita pun diwajibkan untuk mempelajari isi kandungan Quran, baik secara mandiri maupun mendengarkan tadi tausiah-tausiah ya dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Juga nanti secara mandiri bagaimana kita membiasakan diri kita setiap selesai sholat 5 waktu kita khususkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan menjelang tidur ya kita upayakan ya kasih waktu 10-15 menit untuk membaca 1-2 ayat Al-Quran berikut terjemahnya kalau ada dengan tafsirnya, kemudian disalin ke dalam buku besar kita ya. Beli buku berapa ya, pulpennya juga cari yang bagusan ya supaya tidak luntur kalau kena air. Nah itu juga tentunya akan menjadikan satu sisi sebuah kenangan, kedua akan menambah wawasan kita karena prinsip dasarnya ya sebagian besar dengan terjemahnya juga kita istilahnya akan mengetahui paham pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Nah, ketika ada yang kesulitan ya kita konsultasikan langsung ke guru-guru kita, dan sangat luar biasa tentunya ya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa 70% lebih ketika Al-Quran bicara tentang ayat-ayat kauniyah, itu bisa bayangkan ya 70% itu seakan-akan bicara tentang Indonesia. Kenapa? Contohnya banyak di Indonesia. Nah ini satu sisi memberikan gambaran bahwa betapa banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia ya. Contoh sederhana saja, kemarin kita dapat ujian kemarau panjang, sekarang hampir tiap sore tiap hari hujan turun lebat. Bandingkan dengan di Saudi Arabia misalkan ya, setahun hanya 4 kali katanya itu. Kalau dibalik, waduh musibah besar. Nah ini patut kita syukuri, yaitu salah satu bentuk contoh bahwa ketika Al-Quran bicara kauniyah itu adalah seakan-akan bicara Indonesia. Itu yang menunjukkan bahwa Allah memberikan nikmat anugerah kepada bangsa Indonesia itu melebihi bangsa-bangsa yang lain. Ada apa tentunya dengan Indonesia? Ya, tentunya ada sesuatu yang insya Allah kedepannya Indonesia akan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena yang belum memberikan sumbangan terhadap dunia Islam adalah Indonesia. Mudah-mudahan ya Indonesia akan bangkit, kebangkitan Islam akan terjadi di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Baik para pendengar Radio Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah di ujung perjumpaan kita, saya Otomo Surasman undur diri. Insya Allah di lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.